yang menjadi mesin kitab Ihya. Ihya itu ngambil yang terakhir. Ternyata Ghazali nulis hampir semua bab. Pertama bab teologi. Jadi dia seorang ahli kalam, dia berdebat tentang isbatul wujud, sifatul wujud. Apakah Allah ada? Jika Allah ada, apa buktinya? Perdebatan ini hampir sama dengan filsafat. Bedanya, filsafat hanya sampai kepada isbat al-wujud. Menetapkan Allah itu wujud. Tapi tidak sampai kepada isbat nubuwat, kenabian. Jadi filosof sama teolog beda tipis. Nah, kitab Imam Ghazali tentang teolog itu yang berjudul Al-Iqtisad. Ada yang bedah di sini. Harus ada nanti yang bedah di sini. Al-Iqtisad fil i'tiqad. Al-Iqtisad fil i'tiqad itu boleh diartikan moderasi dalam akidah. Cuma isinya murni perdebatan teologis. Jadi kental dengan akal. Semuanya dalil akli, dalil akli, dalil nakli, dalil akli, dalil nakli. Yang dia serang waktu itu Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang masih mengangkat Mu'tazilah, itu sama dengan menaikkan, mendirikan benang yang sudah basah, terus kita lurus-lurusin gitu. Udah gak bisa. Sulit. Karena mereka cahayanya sudah padam. Jangan mundur lagi. Harus maju terus. Jika ahlu sunnah yang sekarang belum bisa majukan, mesti ada nextnya ahlu sunnah. Jangan mundur ke Mu'tazilah. Mundur lagi kita nanti. Itu hasil bacaannya. Maka dia kemudian setelah menjadi seorang teolog, nulis Al-Iqtisad, nulis beberapa kitab-kitab falsafah, kemudian dia terjun ke dunia filsafah secara teoritis dan praktis. Ini coba perhatikan. Adakah yang seperti dia? Baca kitab filsafat setahun, khatam. Semua buku filsafat yang ada di zaman dia, mulai dari zaman Aflatun, Plato, Sokrates, Plato, Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Sina. Semua dia lahap. Loh kok dia bisa baca buku Plato, Aristo? Karena semua buku karya Yunani, filsafat Yunani, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kalau para doktor, para profesor, adik-adik mahasiswa, ingin mendalami filsafat Yunani, wajib belajar bahasa Arab. Karena sudah diarabkan. Maka saya kaget disebutkan Aristo percaya kepada Allah. Ternyata Allah itu bahasa Arab, mereka nyebutnya Tuhan. Tuhan dalam bahasa mereka. El atau apa gitu. Ghazali sudah selesai baca itu. Karena Ghazali selesai, banyak orang benci. Maka salah satu dosen saya di UIN, itu merubah judul kitab Ghazali menjadi judul yang menyakitkan. Ihya Ulumuddin diganti menjadi Imatatu Ulumuddin. Ihya Ulumuddin artinya apa? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi Ghazali itu menentang dikotomi ilmu zahir dan batin. Maka disatukan fikih zahir, fikih batin. Apa beda fikih zahir dan batin? Kalau saya sholat, sah batalnya pakai ilmu apa? Ilmu fikih. Fikihnya pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki. Di mazhab Syafi'i muncul namanya rukun 13. Ternyata beda imam, beda rukun. Ada rukun 18, ada rukun 20 sekian. Itu sholat yang zahir. Imam Ghazali, satu majelis dia dihadiri sekitar kalau sekarang 300 dokter. Satu majelis dia kalau sekarang. Jadi yang boleh masuk majelis dia cuma dokter. Jadi dosen, guru-gurunya, ulama itu yang boleh masuk. Sekitar 300. Yang 300 ini mereka sudah pakar akidah. Semua aliran dikuasai, Mu'tazilah, Syiah. Tapi mereka memilih ahlus sunnah. Lalu mereka juga pakar filsafat. Ghazali
lebih cepat dari semua mereka. Mereka ada yang khatam filsafat 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ghazali khatam filsafat 1 tahun. Mengulangnya setahun, lalu menulisnya setahun. Berarti berapa tahun? Ini menjadi model pendidikan Ghazalian. Harusnya kalau mau bikin Ghazali modern, fokus belajar 1 tahun. Tapi Ghazali, kita nggak masukkan perannya yang kita sebut biasanya i'dadi. Apa terjemahan i'dadi? Persiapan. Kelas persiapan udah nggak masuk, dia sudah advance. Jadi kalau dimasukkan kelas persiapan berarti 4 tahun. 4 tahun bahasa, setahun bahasa, setahun teks, setahun lagi mengkomparasikan teks, setahun lagi menulis tentang teks. Tuh sistem pendidikan Ghazali. Makanya sampai hari ini Al-Azhar masih 4 tahun. Cuma ruhiyah Ghazaliyahnya semula luntur. Di Al-Azhar. Al-Azhar itu belajar akidah, kitab al-Iqtisad, Imam Ghazali. Maka saya mengharap nih, mohon maaf para dosen tidak mau menggurui. Ini masa seharusnya tidak lagi zaman PPT, PowerPoint. Ini zaman dosen, setelah mahasiswa presentasi PPT, dosen presentasi membedah interteks. Ambil 2 teks atau 1 teks, baik yang berbahasa kita, bahasa Arab, bahasa Inggris, lalu dibedahkan, disajikan ke mahasiswa. Karena mahasiswa kita 0. Mereka cuma punya ilmu Thariqat al-Gughliyah. Ya, benar gak? Berapa banyak nih adinda kita mahasiswa, besok mau presentasi, malam ini jadi kopas. Itu sebabnya mohon maaf, saya sudah gak mau masuk S1. Agak sombong sih. Apa pengalamannya? 5 mahasiswa copy paste. Tapi yang saya puncak terakhir saya ambil itu belum ketemu tasawuf. Belum bertasawuf seperti sekarang. Saya ambil, saya lempar sama dia. Shing, gitu. Kena mukanya. Untungnya yang saya lempar ini santri. Saya lempar, dia ridho. Sekarang jadi imam. Dikirim ke Timur Tengah jadi imam. Mahasiswa sekarang dikata-katain gitu kan marah. Ya, lawan dia. Makanya gak pernah berkah ilmu mahasiswa. Karena dikata-katain guru itu, dosen, itu berkah. Ya, saya dibodoh-bodohin dosen, itu saya bahagia. Maka ketika kita nulis tesis, disertasi, saya dirombak. Itu bahagianya bukan main. Di Sumatera bagian tertentu, mahasiswanya dirombak skripsinya. Pembimbingnya dibunuh. Pengujinya mempertanyakan tulisan dia, pengujinya ditusuk. Itu mahasiswa apaan? Itu bukan mahasiswa, nggak akan ada kemajuan dalam diri kalian. Ghazali, mundur sedikit. Sebelum masuk ke bab itu, dia sudah merawat apa yang disebut dengan, jadi diri kita ini kan mirip dengan binatang. Kebinatangan kita ini ada 2. Ada binatang yang tamak, ada binatang yang buas. Yang tamak nih makan proyek ini. Kalau yang buas, apa yang buas? Ingin berkuasa. Bukan. Masuk, ingin berkuasa, ingin menghancurkan lawan. Karena karakter binatang buas itu belum diobati, belum dilatih. Anjing dilatih jadi benar. Tubuh ini nggak dilatih, nggak benar. Lebih parah dari anjing. Lebih parah dari semua binatang yang ada. Mengerikan bahasa Quran. Ulaika kal an'am balhum adal. Balhum adal itu lebih sesat dari binatang ternak yang sukanya hobinya makan, yang tamak. Lebih sesat berarti emosionalnya nggak terkendali. Ghazali ngurusin orang itu. Maka diturunin kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Kembali ke sini. Ghazali baca filsafat setahun. Komparasi teks setahun. Nulis setahun. Kalau digabung dengan peranya 4 tahun. Peranya Ghazali apa?
Ghazali menguasai semua ilmu mantik. Di sini nggak ada jurusan filsafat, Prof. Ada. Itu saya berharap sekali mahasiswa menguasai ilmu logika mantik Islam. Yang sering muncul di TV, ahli logika siapa? Rocky Gerung. Itu filsafat ala UI. Kapan filsafat ala UI negeri muncul? Atau IAIN muncul? Filsafat logika yang terstruktur. Masa kayak Rocky dilawan pakai besar mulut? Enggak nyambung. Yang lawan Rocky itu cuma bisa 2 orang. Praktisi yang ngerti logika politik praktis. Yang kedua, ahli logika mantik yang murni. Itu bisa minimal sepadan sama dia. Kalau enggak, debat kusir, enggak enak lihatnya. Dia aja yang menguasai panggung itu. Ya, benar enggak? Saya yakin kalau Pak dosen masuk sana, keteteran juga itu. Ya. Kadang lupa semua dengan mantik. Belajar mantik itu, Bapak Ibu, itu asiknya bukan main. Kalau praktis, bukan hafalan. Jadi jangan mohon maaf, Pak dosen, kalau nggak ngerti mantik, bilang, saya nggak ngerti mantik, jangan kasih saya. Mantik itu, ilmu logika, mesti dikasih ke orang yang mengerti filsafat. Karena mantiklah yang merumitkan filsafat, mantiklah yang memudahkan filsafat. Yuridullah bikumul yusra. Nah, Allah menginginkan kemudahan, bukan usra. Kemudahan dalam berpikir, gramatikalnya mantik. Jadi mohon maaf, kegagalan semua pemikir Islam hari ini, di belahan dunia manapun, itu kegagalan mantikiyah. Dan tepuk tanganlah mereka, muncul ulama yang mengharamkan mantik. Dan tapi lain, Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, dia buat mantik baru. Dia menawarkan mantik baru. Sekarang yang ikut Ibnu Taimiyah, mantik baru Ibnu Taimiyah dia nggak paham. Mantik baru Ibnu Taimiyah melahirkan sama dengan Rusdian, materialisme barat. Jadi yang kita lihat Rusdian, Taimiyah, inilah yang melahirkan materialisme barat. Filsafat materialisme itu dari sana semua. Karena pemikiran dia masuk. Kita lupa Ibnu Taimiyah ini, dia dari kampung negeri namanya Harran. Harran itu adalah tempat transit filosof Greek Yunani yang melarikan diri ketika diserang oleh pemerintahan-pemerintahan yang berteologi tertentu. Ya. Gimana? Kepalanya nggak panas kan mahasiswa? Kalau dosen-dosen udah biasa ini. Ghazali sebelum dia masuk ke filsafat dia jago mantik. Dan yang kedua dia jago ilmu kalam. Bisa nggak kira-kira 1 semester itu mantik, semester berikut kalam? Bisa nggak? Tapi sulit ya. Karena ngikutin ini akreditasi. Jadi nomenklatur mata kuliahnya harus menyesuaikan di sana. Sayang, yang buat di sana nggak mengerti Ghazalian. Oke, kamu anti Ghazali. Kita main di Rusdian. Sama. Rusdian itu Ghazali dalam wajah yang lain. Karena dia seorang menjadi Rusdi karena dia ketemu buku-buku Ghazali. Jadi bagi saya separuh Ghazali, keliaran Ghazali itulah jadi Ibnu Rushd. Kita kan sering bentur-benturin dia. Bagi saya tidak. Ibnu Rushd itu sisi nakalnya Ghazali itu. Tapi nakal yang indah. Ya. Maka jadilah tahafud. Ghazali nulis tahafud falasifah. Dia nulis tahafud. Kalau dia tidak mendalami pikiran Ghazali, dia gak bisa menghajar Ghazali. Untungnya mereka tidak sezaman. Kalau sezaman, takutnya Ibnu Rushd kembali lagi jadi Ghazali yang ada. Ya, nanti jadi tahafud 3 kali dah. Saya ketemu teman-teman saya orang Syiah. Apa kata dia? Kami di Tehran, di Qom, dan tempat-tempat suci kami, mereka ngomong itu. Baru mengajarkan filsafat setelah mengajarkan 2 pokok ini.
mantik, ilmu kalam. Kita ahlu sunnah, ilmu kalam ahlu sunnah. Jadi kenapa ada anak UIN dulu, takbir anjing hu akbar, masih ingat gak? Tahun kapan itu? Wah, anak baru nih udah gak tahu. Di Bandung tuh anjing hu akbar. Di Jogja juga ada dosen nginjak mushaf, gagal berfilsafat. Kegagalan itu karena mereka menyentuh wilayah filsafat, tapi mantik tidak kuat. Terus akidah tidak matang. Akhirnya kalau ada orang UIN, orang IAIN debat dengan lulusan Tehran, kalah. Lulusan Qom, kalah. Akhirnya kagum, wow keren. Kemajuan Islam sekarang ada di Syiah. Ente aja gak paham Sunni. Kalau paham Sunni kan gak begitu. Kita gak usah melebih-lebihkan kelompok. Kemajuan itu masalah sama kita belajar kungfu dan silat. Tidak ada silat dan kungfu yang hebat. Yang ada adalah pemainnya. Maka bagi saya bukan Sunni atau Syiah yang maju. Yang masalahnya orangnya. Setelah Ghazali berfilsafat, dia bosan. Ternyata ada orang bosan berfilsafat. Habis itu dia terjun kepada falsafah batiniah. Ternyata itu imamnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina di akhir hayatnya dia menjadi orang-orang yang ilahiyun. Senang ngomong Tuhan, tapi tidak menjalur jalur sufi. Maka dia tulis kitab Asy-Syifa. Syifa itu obat. Bagi dia obat manusia yang pertama, bukan obat fisik. Obat pertama, dia menyadari dirinya bertuhan. Apa kata dia? Anak kecil mainannya apa? Umur 5 tahun. Mobil-mobilan. Kalau udah seumur Pak Hamra ini dikasih mobil-mobilan mau gak? Mobil beneran, mainannya lain. Berarti mainan orang sudah beda. Anak kecil dikasih 5.000 bahagia. Coba Pak dosen dikasih duit 5.000 bahagia gak? Ya, jatuhin, kalau mungkin dirobek kali. Apa maksud Ibnu Sina? Kebahagiaan seseorang itu tergantung knowledge yang ada dalam akalnya. Kalau dia bertambah knowledge-nya, bertambah nilai bahagia dia. Coba lihat politisi. Kita sebut nama ya. Politisi Golkar, politisi apa yang punya TV ya. Bukan Nasdem, yang satu lagi. Perindo. Siapa namanya? Mereka kurang apa? Gaji kita sebagai dosen, Prof, lewat. Tapi Prof kan dapat tunjangan lain. Tapi itu tunjangan Prof itu dia gitu. Ngeluarin ingus keluarnya itu. Keluarnya tunjangan Prof setahun. Khairul Tanjung, untungnya dia gak berpolitik, tapi pernah jadi menteri sebentar. Ujung berpolitik. Apa yang mereka kurang? Kebahagiaan. Kebahagiaan rasio dia belum sampai. Saya udah punya duit, saya udah punya istri, udah punya perusahaan, udah punya TV, udah punya. Apalagi? Saya belum punya kekuasaan. Oh, mainan lagi. Itu mainan semua. Kalau dulu anak-anak kecil suka bilang, ini wilayah gua. Jadi preman dikit, jadi ketua geng. Lu datang sini lapor dulu sama gua, ketua geng. Itu mainan. Ketika dia udah jadi besar, mainannya lain. Mainannya kekuasaan. Tapi ada orang di belakang itu, dia gak mau terjun. Dia mainnya jadi tukang main catur. Gak mau jadi bidak catur. Ada yang plus, dia pemain, dia bidak caturnya. Tergantung. Kata Ibnu Sina, tergantung kebahagiaannya. Ini sebelum pindah ke bagian akhir. Anak kita kalau lagi main game, main PS, atau lagi main, apa namanya yang baru-baru itu, plok gitu. Lato-lato. Itu anak kita bisa bertahan lama gak? Kalau dia lagi main, dia lupa gak makan? Dia lupa makan,
Bahkan nonton pun gak menarik. Apalagi di depan sana ada komunitas lato-lato, datang semua ke sana. Ada komunitas game, baik game tradisional atau game modern, PS. Kalau sudah main di situ bisa 2 jam, 3 jam. Bisa mainnya di kali, pulang-pulang dilecut sama bapaknya, ya kan? Dipukul bapaknya. Itu keindahan mainan itu. Itu mainnya bukan di fisik lagi. Dimensinya sudah dimensi non-fisik. Dan dimensinya dimensi rasio. Jadi anak-anak kita, kalau ada orang kemudian mengatakan, nge-game itu melatih kecerdasan. Itu benar. Itu benar. Saya nggak menolak. Cuma hanya kecerdasan imajinatif. Yang oleh Ibnu Sina dikatakan itu kecerdasan menengah. Belum sampai puncak. Mobil-mobil sekarang itu kan dari mainan. Pesawat itu dari mainan. Yang bikin paham bolak-balik nggak perlu berenang dari Jakarta ke Ambon. Ya. Pak Rektor tadi mau berenang ke Jakarta? Enggak kan? Itu mainan orang. Ada orang main-main terbang-terbang, imajinasi sudah masuk. Disebut oleh Ibnu Sina khoyali. Khoyalinya seorang pemikir dengan khoyalinya anak-anak beda hasilnya. Kalau profesor punya ide jadi tulisan. Kalau mahasiswa jadi ide paling cuma bahan ngobrol di sudut kafe. Beda nggak? Beda. Maka khoyali ini nggak main-main. Anta haqiqatuka ma fi khayalika. Begitu kata beberapa orang. Hakikat kamu itu adalah apa yang ada dalam imajinasimu. Imajinasi ini ada yang palsu, ada yang imitasi, ada yang hakiki. Palsu, imitasi, hakiki. Plato mengatakan imajinasi orang-orang suci itu sampai kepada imajinasi hakiki. Inilah yang dikatakan oleh para sufi. Berdasarkan hadis Nabi, ada satu hadis kata Imam Malik, saya punya guru, para sufi, para wali itu 70 orang lebih. Idza aqsama 'ala Allah la abarrahullah. Jika dia bersumpah, sumpah itu kan pakai khayali. Khayali hakiki menumbuhkan yakin. Karena yakin mereka kalau berdoa pasti jadi. Gunung aja hancur. Nah, jangan heran dulu, ada namanya Syekh Qadirun Yahya di Sumatera. Dia membantu salah satu pemberantasan komunisme di Malaysia, itu cukup dengan batu zikir. Disebut batu sijil. Karena dia punya khayali hakiki. Jadi batu ini, dia masukkan ke dalam frekuensi zikirnya, lalu dia penetrasikan zikir yang dia dapat. Oh, sekarang ternyata ketemulah apa yang disebut dengan air doa. Ketemu, diilmiahkan. Dulu belum ilmiah. Al-Ghazali dulu sibuk di dunia itu. Sekarang kita sebut ilmu ini dengan ilmu hikmah. Orang-orang silat nyebutnya kanuragan. Jadi kalau ada ambil nafas, terus orang mental, itu beneran ada. Itu bukan jin. Itu energi nafas. Tulis, raja, tempel di mana? Ada efeknya. Bisa bikin bapak-bapak mau kawin lagi tuh. Ya. Kelihatan mau orang cakep aja, padahal ubanan udah banyak. Namanya rajah mahabbah. Rajah untuk pengasihan. Ghazali menemukan rahasia-rahasia itu. Apa logikanya, rasionalisasinya? Contohnya begini. Adenda ini para mahasiswa, mahasiswi. Kalau ada orang ngirim tulisan, kalau zaman kita dulu pakai surat. Kamu cantik deh. Gira nggak? Seneng. Kalau yang ngirim surat kita kenal. Coba digombalin sama orang nggak dikenal. Mau nggak? Kita kenal tapi nggak suka digombalin dia, dikirimin salam dia. Mau nggak? Kita nggak mau. Ya. Pak Amra pernah nggak dikirimin salam sama orang nggak disuka? Lupa, kayaknya ngirim salam mulu terus tolak.
Kita dikirimin salam sama orang yang kita suka. Itu cuma kekuatan kata-kata. Dan dunia itu indah sampai berhari-hari. Huruf itu, kata Ibn Arabi, dia ada alamnya, disebut alamul huruf. Coba tulisan itu. Disebut kata tasawuf, di pikiran kita ada suatu imajinasi gak? Ada. Jadi huruf ini melahirkan imajinasi. Adakah kata-kata tanpa huruf? Ada nggak? Jadi kalau kita buat kalimat tercipta dari apa? Kata-kata dari huruf. Coba bayangkan ada kalimat tanpa huruf, ada nggak? Disinilah berdebat Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Kata Mu'tazilah, Allah kalau berkalam berhuruf dan suara. Kata Ahlus Sunnah, enggak berhuruf bersuara. Nah nanti bisa selesainya sama Imam Asy'ari. Selesai sama Imam Asy'ari nanti. Coba di Quran, yang bisa bahasa Arab, sebanyak itu ayat, ternyata disisipkan ada 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang tidak bisa dipahami langsung. Alif, Lam, Mim. Kalau kita pakai ilmu tajwid kan bacanya al-mim. Benar gak? Alif, Lam, Mim. Bacanya apa? Al-mim. Tapi gak boleh dibaca begitu. Dibacanya mesti Alif, Lam, Mim. Allah lagi ingin kasih tahu bahwa yang kamu baca itu baru pecahan dari huruf. Puncak pengetahuan ada di huruf. Nah, ilmu huruf ini bisa dimanfaatkan untuk alam-alam astral yang berkaitan dengan alam-alam zahir. Jadi jangan heran sampai 1 abad yang lalu raja-raja kesultanan di negeri ini itu istananya, temboknya penuh dengan raja-raja. Dan itu tidak syirik, dia ilmiah semua. Yang mengatakan syirik berarti tidak mengerti keilmiahan ilmu huruf. Jadi jimat itu ilmiah. Cuma saya nggak nyaranin buat jimat ya. Nggak usah lah. Orang berjimat itu bahasa Arabnya kan tamimah. Tamimah itu pelengkap. Orang pegang jimat berarti dia tidak meyakini dirinya sudah dilengkapi Allah. Jadi kita nggak perlu jimat. Cukup Allah yang menyempurnakan kita. Wallahu mutimmu nuri. Ya. Bagian akhir. Jadi Ghazali sebelum beliau menemukan tasawuf, dia berjibaku dengan filosof, dia perang perdukunan. Jadi salah satu efek samping dari ilmu huruf ini, ilmu perdukunan. Dia perang perdukunan dengan orang. Ibu-ibu yang sulit melahirkan, itu Ghazali bilang, cari di mungkin saudara, tulis rajah ini, maka ibu yang susah melahirkan akan gampang melahirkan. Angkanya 15 tapi dalam bentuk huruf. Apa kaitannya 15 dengan itu? Imam Ghazali sudah jelaskan rahasianya. Silakan dilihat. Tidak mungkin selevel Ghazali terjebak kepada syirik. Ya. Dan dia sudah menjadi orang sakti. Jadi Ghazali ini, mohon maaf kalau bahasa sekarang, ahli raja. Dari mana aja ada orang datang dibuatin raja. Sakti semua. Panglima sakti, tentara sakti. Tapi dia gak puas. Terakhir dia sampai kepada puncak. Ditegur oleh seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi. Apa kata dia? Engkau baru bergantung kepada huruf. Belum bergantung kepada yang punya huruf. Maka dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, di ujung kitab, kecil kitabnya, dia membuka rahasianya bahwa saya diajarkan ilmu rahasia nama yang menguasai huruf-huruf ini, yang mengilhami para filosof dan ahli kalam, yang berdialog ruhnya dengan para sufi dan wali-wali Allah. Ilmu ma'rifatul asma'il husna. Ilmu mengenal al-asma al-husna. Belajarlah dia dari Abu Ali Al-Farmadi, berzikir dengan memejam mata, lidah dikunci, tidak ada lafaz yang keluar dari lidah, tapi muncul dari dalam kolbu.
Itu diabadikan dalam Ihya juga. Dua kali disebut nama beliau, Abu Ali Al-Farmadi. Inilah yang membuat Ghazali menjadi Ghazali yang dikenal di seluruh dunia. Karena dia mampu menggabungkan 4 epistemologi ilmu dan itu tidak bertentangan. Apa kata dia? Jika engkau hendak memajukan akalmu, kuatkan kalam dan falsafahmu. Jangan pakai tasawuf. Jadi kalau masuk ke teknologi, jangan dengan tasawuf. Dalamnya kalam dan falsafah. Kalau engkau ingin kuat dalam kerohanianmu, jangan dalami filsafat, dalami tasawuf. Bukan tasawuf yang teoritis, tapi gabungan. Saya menyebutnya tasawuf ilmi, amali, nazari. Ilmiah bisa juga diamalkan dan bisa difalsafahkan, nazariyah. Kita menyebutnya 3 itu, ilmi, amali, nazari. Itulah Ghazali, makanya kemudian setelah dia kebangkitan Islam masih ada, tidak seperti yang dituduhkan orang. Masih ada Fakhruddin Ar-Razi, masih ada Ibnu Rushd, masih ada fulan. Terakhir baru hancur ketika khilafah runtuh. Karena mereka menyerang Imam Ghazali, tidak mengamalkan lagi ajaran Imam Ghazali. Jadi Ghazali bukan membuang filsafat, dia hanya ingin mengatakan filsafat ini kamarnya ini. Ilmu matematika, filsafat. Jadi kalau ada nih adik-adik baru hijrah, jurusannya jurusan umum, mengharamkan filsafat. Itu lucu. Maka harus haramkan ilmu ekonomi, haramkan ilmu arsitek, haramkan ilmu kimia. Kenapa? Itu semua cabang dari filsafat. Ya, jadi hati-hati memfatwakan sesuatu haram. Ya, haram itu domain mufti, bukan domain orang-orang diskusi. Barangkali itu karena diskusinya di kampus, jadi saya tidak keluarkan maraji' batiniahnya. Ya, saya keluarkan maraji' akliyah. Barangkali itu silakan mungkin nanti berkembang dalam pertanyaan. Jika tadi pertanyaannya kenapa yang lain maju, kita mundur karena kita tidak tepat dalam menempatkan epistemologi keilmuan. Ya. Jadi akal untuk falsafah, qalbu untuk kerohanian, jangan dibalik. Wallahu alam bis-shawab. Fadhal, ya.